Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Audionya terdengar ya di sana? Terdengar, Pak. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita menggunakan Zoom ya untuk perantara perkuliahan kita. Karena di minggu lalu sudah 2 minggu kita menggunakan Google Meet. Dan di minggu ketiga ini Bapak akan mencoba menggunakan Zoom. Meeting ini Bapak rekam ya sebagai bukti perkuliahan juga, sebagai dokumentasi. Nanti Bapak lampirkan juga di kelas kita. Oke, kita kali ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya, masih terkait Java Object Oriented Programming. Sebagaimana kita lihat ya, kalau di kelas. Oke, di sini sudah kita masuk di topik ketiga ya, atau ketiga. Tidak terasa ini sudah hampir seperempat perjalanan ya, atau kalau dengan Bapak ini adalah sudah hampir setengah perjalanan. Jadi karena sudah mau setengah perjalanan, minggu depan akan Bapak lakukan pengambilan nilai kuis ya. Kuisnya adalah mulai dari topik 1, ini topik yang ada di Oracle ya, dari topik 1, topik 2, topik 3, dan juga nanti dari materi PPT yang Bapak lampirkan di sini. Nah, di sini di bagian atas sudah Bapak tambahkan resource baru bernama materials. Nah, di dalamnya ada 2 buah file PowerPoint ya. 2 buah file PowerPoint, baru 2, nanti akan ada tambahan lagi. Tapi untuk yang kuis minggu depan akan diambil dari konsep atau teori dari PPT ini tentang introduction to OOP dan juga getting started in Java. Nah, nanti bisa dibuka ini filenya. Dan juga dari Oracle Academy sesuai dengan topiknya. Jadi di sini topik 1 ini, topik 2 ini dari Oracle ya, dan juga topik 3 ini akan bahas hari ini. Ya, jadi materi untuk kuis minggu depan akan Bapak ambil dari topik 1, topik 2, topik 3, dan dari PPT yang ada di bagian materials. Nah, jadi insya Allah minggu depan soalnya adalah dalam bentuk pilihan ganda ya. Jadi meskipun pilihan ganda, nanti akan lebih banyak mengetes pemahaman terkait konsep atau teori yang sudah kita pelajari tentang object oriented programming. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan bahasa Java ya. Oke, itu adalah informasi penting. Nanti teman-temannya yang tidak hadir atau izin di hari ini, tolong diberitahu bahwasanya minggu depan kita akan melakukan kuis pengambilan nilai. Nah, untuk kuisnya nanti pilihan ganda ya, multiple choice, dan akan dilakukan di V-Class ya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi ini absen kehadiran. Nah, absennya akan dibuka dari pukul 7.30 sampai akhir perkuliahan ya, jam pukul berapa itu akhirnya. Oke, intinya mulai dibuka pukul 7.30 Mau bom telu ya? sampai perkuliahan. Pikir ora. Lina, pen apa?
Mama, ya gorengan Oke, nasi goreng. Pisah. ada Sunda Empire masuk nih. Bulat. Oke. Em, kita lanjutkan. Nah, baiklah di sini Bapak akan mulai oh iya, nanti di topik 3 ini kalian harus menyelesaikan ya targetnya di pertemuan 3 ini di minggu ketiga kalian sudah menyelesaikan semua yang di Oracle Academy. Bagi yang mengalami kendala, nanti setelah Zoom ini bisa berkonsultasi dengan Bapak ya. Misalkan akun Oracle-nya bermasalah atau tidak bisa login, boleh nanti ditanyakan. Atau mengalami kesulitan boleh ditanyakan ya. Intinya di topik ketiga, di minggu ketiga ini targetnya kalian membaca sendiri materi di Oracle Academy. Nah, hari ini Bapak juga akan membahas kilas tentang session 4 ini, tapi Bapak akan mulai dari 2 buah PPT yang sudah Bapak lampirkan di bagian material. Nah, di sini sudah ada 2. Nah, Bapak akan membahas tentang 2 PPT ini. Nah, ini terkait dengan konsep OOP. Jadi ini Bapak ulang lagi terkait konsepnya agar konsep dasar dari object oriented programming ini bisa dipahami dengan lebih baik. Oke, baiklah. Jadi harapannya kalian bisa minimal menyimak ya. Lebih baik lagi kalau mengeksplor sendiri. Nah, tapi dengan menyimak ini minimal membantu kalian dalam mempelajari konsep object oriented programming. Karena PPT ini sudah Bapak ringkas dari materi references yang Bapak berikan juga di bagian sini ada bagian references, ada PDF ini ya. Ada PDF di sini yang bisa kalian pelajari sendiri untuk mendalam object oriented programming. Nah, di sini berikan minggu didapatkan di sini ada ini ya. An introduction to object oriented programming. Nah, ini PPT-nya sebenarnya ringkas dari file ini, dari file PDF ini. Begitu juga sampel programnya Bapak akan diambil dari sampel programnya di sini. Jadi kalau kalian ingin pelajari ini lebih dalam itu lebih baik, tapi minimal kalian bisa menyimak materi yang Bapak sampaikan agar lebih mudah untuk memahaminya. Karena ini merupakan ringkasan saja ya, ringkasan yang Pak buat gitu. Mengapa kita mempelajari konsep OOP? Karena hampir semua aplikasi atau proyek yang kita buat nanti kalau kalian skripsi membuat aplikasi berbasis mobile maupun berbasis web, semuanya akan menggunakan konsep object oriented programming. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan apa? Nah, nanti konsepnya sama saja. Konsep OOP-nya sama, hanya saja mungkin sintak-sintaknya yang berbeda. Tapi dengan memahami konsep OOP di satu bahasa pemrograman, itu cukup untuk menguasai konsep OOP di bahasa pemrograman lain. Ya, jadi sama saja, konsep dasarnya sama saja. Oleh karena itu, mengapa di sini Bapak mencoba memperdalam lagi tentang konsep OOP-nya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar OOP lagi. Yang kedua adalah kita bahas membedakan apa itu kelas dan apa itu objek. Yang ketiga, kita diharapkan bisa membedakan apa yang dimaksud dengan instance method ya, instance method dan juga class method. Nah, ini targetnya adalah membedakan antara instant method dan class method. Nah, yang Bapak sampaikan juga nanti ini terkait dengan kuis minggu depan ya. Jadi kalau mengikuti ini insya Allah bisa menyelesaikan kuis dengan baik. Oke, kemudian yang keempat adalah membedakan antara instance data values dan class data values.
Nah, nanti Bapak akan jelaskan apa itu instance data values dan apa bedanya dengan kelas data values. Lalu yang terakhir adalah konsep inheritance. Nah, jadi ada 5 yang akan kita bahas. Jadi dengan membahas yang ini, materi ini, maka kita akan bisa menguasai kelima hal ini. Komponen dasar OOP itu apa, kemudian apa itu kelas, apa bedanya dengan objek, lalu bedanya antara instance method dan class method itu apa, nah contohnya apa gitu ya. Kemudian instant data values itu apa, lalu class data values itu apa, dan juga yang terakhir adalah konsep inheritance. Oke, langsung masuk ke komponen utama dalam object oriented programming. Jadi kalau kita belajar OOP, kita pasti akan familiar dengan istilah kelas dan objek. Nah, jadi apa yang dimaksud kelas dan apa itu objek, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini akan kita coba perdalam. Jadi objek itu adalah nama lainnya adalah instance. Dia adalah sebuah benda, suatu benda, baik terhingga maupun tak hingga. Jadi objek ini adalah eh, benda ya yang ada di sekitar kita. Misalkan ada motor gitu ya, itu adalah objek. Manusia itu objek. Ya semua benda yang ada di sekitar kita, sapu itu objek dan lain-lain ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan objek. Jadi objek adalah representasi benda baik terhingga maupun tak hingga. Nah, kalau di pemrograman istilahnya dia instance ya gitu ya. Kemudian nah itu adalah komponen pertama dari OOP yang harus kita pahami, yaitu objek. Komponen kedua yaitu kelas. Apa itu kelas? Nah, untuk membuat objek, nah kita butuh sebuah blueprint atau cetakan. Nah, blueprint atau cetakan itu nah kita sebut dengan kelas. Jadi objek untuk membuat sebuah objek, misalkan eh, motor gitu ya. Nah, itu kita harus buatkan kelas untuk motor itu sendiri. Jadi kita harus buatkan kelasnya dulu, baru kita bisa buat objeknya. Kalau kelasnya belum ada, nah kita belum bisa buat objeknya. Jadi dua dua hal ini ya kelas dan objek ini saling terkait. Untuk membuat objek, kita harus membuatkan kelasnya dulu. Nah, kelas ini adalah ya istilahnya adalah blueprint atau cetakan dari eh, untuk membuat objek gitu ya. Nah, ini di bawahnya ada gambar menjelaskan tentang bagaimana menggambarkan sebuah kelas dan objek menggunakan UML. Ya, jadi kalau nanti diminta menggambarkan atau nanti ada gambar seperti ini, nah ini adalah representasi dari kelas dan objek menggunakan UML. Nah, ini yang paling kiri ini adalah contoh bagaimana menggambarkan kelas menggunakan UML. Nah, jadi cirinya kelas itu seperti ini ya, adalah di dalam kotak seperti ini. Lalu di sini ada nama kelasnya. Di sini nama sket. Nah, dia cirinya kelas adalah diawali oleh huruf besar. Nah, jadi kalau huruf kecil dia bukan kelas. Jadi seharusnya yang benar kelas adalah diawali dengan huruf besar. Kalau cat ya C-nya besar. Lalu kemudian ada satu lagi contoh, ini kelas bernama gadget. Nah, kelas bernama gadget. Nah, ini kelas jadi awali G-nya adalah besar. Nah, jadi cara menggambarkan kelas ya menggunakan UML. Jadi kalau ada gambar seperti ini, artinya ini adalah kelas. Nah, ciri-cirinya diawali huruf besar dan dia tidak ada garis bawahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggambarkan objek ya menggunakan UML. Nah, seperti ini caranya. Nah, kucing satu. Nah, ini seharusnya kucingnya K-nya huruf kecil ya, ini salah. Ya, jadi aturannya untuk penulisan nama objek dia diawali huruf kecil. Nah, jadi ini seharusnya
kucingnya huruf kecil, lalu dia ada garis bawahnya. Nah, itu cara menggambarkan objek atau instance menggunakan UML. Nah, jadi kalau ada gambar seperti ini, artinya ini adalah objek ya. Kucing satu di garis bawah, nah ini K-nya huruf kecil. Nah, ini yang benar ya, smartphone ini di garis bawah, S-nya huruf kecil. Nah, ini adalah cara yang benar untuk menggambarkan sebuah objek. Oke, kemudian bagaimana cara menggambarkan hubungan antara objek dengan kelasnya. Nah, ini contohnya kucing satu, ini sekali lagi K-nya huruf kecil ya, nanti ini salah, jangan diikuti. K-nya huruf kecil, kucing satu adalah objek atau instance dari kelas cat. Nah, cara menggambarkannya seperti ini. Jadi ini cara menggambarkan objek dengan kelasnya. Jadi ini membacanya, kucing satu adalah objek atau instance yang dibuat dari kelas cat ya. Nah, ini contohnya yang satunya lagi smartphone. Nah, ini yang benar ya. Huruf awalnya kecil. Smartphone adalah objek dari kelas gadget. Nah, G-nya huruf besar untuk kelas. Nah, di garis bawah. Nah, ini cara menggambarkan objek dengan kelasnya. Seperti ini. K huruf kecil, lalu titik 2, cat, C-nya huruf besar, lalu di garis bawah. Nah, ini artinya kucing adalah objek dari kelas cat. Smartphone adalah objek dari kelas gadget. Nah, ini adalah 3 cara yang menggambarkan. Ini cara menggambarkan kelas saja. Nah, nanti di sini juga boleh dikasih, ini misalkan ada kotak di sini juga ya. Cat-nya di dalam kotak. Nah, ini seperti itu kelas juga bisa. Intinya dia tidak di garis bawah dan diawali huruf besar. Nah, ini juga kucing satu ini adalah objek, smartphone ini adalah objek, garis bawah, lalu adalah objek dengan kelasnya. Oke, seperti itu cara menggambarkan objek dengan kelasnya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya di chat atau nanti Bapak sediakan waktu untuk bertanya, dicatat dulu. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang kedua yang penting kalau kita belajar object oriented programming, baik menggunakan bahasa apapun ya, pasti di dalamnya ada istilah message dan methods. Jadi apa yang dimaksud message dan apa yang dimaksud dengan methods? Nah, setelah kita tadi bisa membuat objek ya, objek kucing dari kelas cat atau objek smartphone dari kelas gadget, maka kita tentu saja ingin objek tersebut itu bisa melakukan sesuatu atau bisa kita lakukan, kita perintah lah atau bisa kita kirim pesan bahasanya. Nah, itu yang disebut dengan message. Misalkan kalau kucing, kita bisa memberi dia nama. Nah, kalau kita ingin kita memberi nama kucing satu, namanya siapa? Nah, itu yang dimaksud dengan pesan. Misalkan beri nama, namanya adalah Tom, gitu ya. Nah, itu adalah ini sebuah pesan. Message ini pesannya adalah memberi nama, namanya Tom. Nah, ini nanti ada istilah argumen ya. Nah, ini hanya informasi saja. Ini intinya yang dimaksud pesan adalah perintah atau aksi yang kita lakukan kepada objek yang sudah kita buat. Nah, ini saya objeknya kucing satu dari kelas cat. Saya ingin beri message kepada objek ini berupa set name. Saya ingin beri nama. Nah, itu adalah contoh pesan. Ada lagi misalkan memberi warna, set color misalkan. Nah, itu adalah contoh pesan. Nah, ada lagi pesan lagi bernama get name. Misalkan saya ingin tahu nama kucing satu tadi siapa. Nah, itu adalah pesan juga. Nah, jadi yang dimaksud dengan pesan adalah aksi atau perintah yang bisa kita kirimkan atau kita perintahkan kepada
objek yang sudah kita buat. Nah, itu istilah pesan. Lalu apa yang dimaksud dengan metode? Yang dimaksud dengan metode adalah, nah, untuk memberi pesan atau memberi perintah kepada kucing, tentu saja kucing ini harus kita buatkan apa ya, metode istilahnya. Jadi kita tidak bisa memerintah kucing, misalkan kita memberi nama kucing, kita tidak bisa memberi perintah kalau kucingnya itu tidak punya behavior ya atau metode. Dia tidak memiliki metode set name misalkan. Nah, jadi untuk bisa memberi perintah kepada kucing, tentu saja misalkan perintahnya adalah memberi nama, nah tentu saja kita harus buatkan metodenya dulu untuk kelasnya atau untuk objeknya. Metodenya misalkan bernama set nama. Nah, gitu ya. Atau misalkan kita ingin kucing itu bisa kita cek namanya siapa. Nah, ini dengan metode namanya getName. Nah, metode getName ini harus tersedia dulu di objek atau di kelas kucing. Nah, seperti ini digambarkan ya. Jadi kelas cat, nah ini tidak ada garis bawah ya, ini salah lagi. Nah, kelas cat itu harus kita sediakan metodenya, baru bisa kita beri perintah atau message. Jadi sebelum kita mengirimkan message, kita buatkan dulu metodenya. Di sini contohnya adalah ada dua metode. Pertama metode setName, yang kedua metode getName. Nah, ini ada kurung, ada apa ya? Dalam kurung ini ya. GetName dalam kurung itu artinya metode getName. Kalau tidak ada metodenya, kita tidak bisa memberikan perintah atau mengirimkan message. Nah, jadi itu ya kaitannya message dan methods. Ini saling berhubungan. Jadi message ini perintah yang kita berikan kepada objek yang kita buat. Nah, untuk bisa memberikan perintah, tentu saja harus kita buatkan metodenya dulu. Misalkan perintahnya memberi nama, ya kita buatkan dulu metodenya. Di kelas kucing ini punya metode namanya set nama. Nah, baru kita bisa mengirimkan pesan set name, namanya Tom misalkan. Begitu juga misalkan kita ingin tadi ngecek nama kucing apa gitu. Nah, ini kita harus buatkan dulu metode getName, baru kita bisa mengirimkan pesan message getName gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Belum? Apakah audionya jelas? Jelas, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Oke, silakan. Siapa? Sebutkan nama ya. Ini kan nama saya Julio, Pak. Saya mau bertanya itu kan tadi kan sebelum kita memberi perintah kan kita harus memberikan metodenya dulu, Pak. Nah, di dalam ini tabel yang kanan ini kan ada cat ini, Pak. Ini berarti metodenya ini bisa diisi lebih dari satu ya, Pak. Misalnya set usia nanti bisa memberikan message untuk memanggil usia gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaannya metodenya bisa banyak gitu ya. Iya, Pak. Maksudnya berapa metode yang bisa kita berikan kepada kelas tersebut gitu. Itu pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Julio. Baik sekali pertanyaannya. Nah, di sini ya, untuk kucing, metode itu kan perilaku ya, atau aksi yang bisa dilakukan kucing atau bisa kita lakukan yang bisa dilakukan kucing. Nah, kucing bisa berlari. Bisa berlari berarti nanti ada metode namanya run misalkan. Atau kucing bisa berjalan ya walk dia. Ada metode di sini walk. Jadi seluruh perilaku yang dimiliki kucing itu ya harus kita isikan di kelas kucing. Jadi nanti setiap objek yang kita buat dari kelas kucing, misalkan objek kucing satu, nah pasti dia bisa berlari, bisa berjalan, bisa misalkan mengeluarkan suara
kucing yang meong gitu dan lain-lain. Jadi untuk metode ini fungsinya adalah memberikan seluruh perilaku yang dimiliki oleh kucing. Nah, jadi untuk batasannya ya tidak ada batasan. Batasannya sampai seluruh perilaku yang dimiliki kelas kucing itu diisi. Nah, jadi untuk batasannya tidak ada. Jadi bisa diberikan banyak metode, bukan hanya satu. Malah sebaiknya semakin lengkap dia semakin baik. Jadi kucing itu ciri-cirinya apa saja gitu ya. Misalkan dia bisa berlari, bisa berjalan, makanannya adalah tikus, misalkan. Walaupun sekarang mungkin makanannya bisa ayam, bisa nasi gitu ya. Intinya semua ciri-ciri yang dimiliki oleh kucing itu harus diisikan di dalam kelas kucing. Jadi setiap objek nanti yang kita buat dari kelas kucing akan memiliki karakter yang sama ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Apakah cukup, Julio? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi sebelum Bapak lanjutkan? Saya, Pak. Oke, sebutkan nama ya. Saya Lesi Nugraha. Izin bertanya mengenai metode ini, Pak. Buat metode sama message ini, itu dia cuma tersedia set sama get atau ada yang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Pertanyaannya cukup baik ya. Cukup baik. Ini Lesi memahami, mungkin sudah pernah belajar terkait konsep OOP juga. Nah, jadi di konsep OOP ini, metode ini kaitannya dengan metode, dia ada dua istilah metode ya. Yang pertama adalah setter, yang dua adalah getter. Jadi metode yang tergolong setter adalah metode yang fungsinya untuk mengisikan nilai. Nah, di sini contohnya misalkan metode bernama setName. Nah, ini termasuk dalam metode setter. Fungsinya dia mengisikan nilai kepada kelas atau objek kucing. SetName memberi nama Tom. Atau nanti ada metode bernama set usia, artinya set ya, mengisi atau mengeset dia namanya Tom, mengeset dia usianya 15 tahun misalkan. Ada lagi set set color misalkan. Ada set set makanannya apa gitu. Nah, itu adalah jenis pertama, yaitu metode bernama setter. Fungsinya untuk mengisikan data kepada objek yang sudah kita buat tadi. Nah, yang kedua jenisnya adalah getter. Getter itu untuk mengambil data dari objek tersebut. Misalkan sudah diberi nama kucing satu ini Tom. Nah, ada orang lain pengen ngecek namanya siapa, ya kita gunakan metode getName. GetName kucing satu dot getName nanti ya cara memanggilnya. Maka akan keluar namanya adalah Tom. Begitu. Ada lagi nanti get usia. Nah, itu termasuk metode getter ya. Fungsinya untuk mengambil nilai. Nah, jadi kalau untuk penamaannya bebas. Hanya saja biasanya dia dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama adalah setter, yang kedua adalah getter. Jadi dia kaitannya nanti dengan propertiesnya juga. Misalkan di sini propertiesnya adalah nama. Nah, kucing itu hanya memiliki nama misalkan. Nah, untuk mengisi namanya kita buatkan metode setter, namanya set nama. Lalu kalau sudah di set namanya, kita tentu ingin mengecek namanya siapa, ya kita buatkan juga getternya untuk namanya, ya get name. Lalu misalkan di sini nanti ada properties atau ada values. Di sini data values bernama usia. Ya kita buatkan di sini metode setternya, fungsinya untuk mengisi usia kucing itu berapa, set usia. Lalu kita buatkan juga get usianya gitu, dan seterusnya. Misalkan ada color di sini, propertiesnya color. Ya kita buatkan set color, get color, dan seterusnya. Jadi dia kaitannya dengan data-data yang dimiliki kucing
Nah, itu data itu kan kita ingin isikan dan juga kita ingin cek. Misalkan contoh lain ya, ini akun rekening misalkan. Akun rekening dia memiliki nomor rekening. Nah, tentu saja di sini misalkan kita bisa isi set nomor rekening. Kalau sudah set nomor rekening ya get nomor rekening. Nah, ini secara umum seperti itu ya. Belum kaitannya dengan modifier ya. Nanti ada yang public, ada yang private. Jadi misalkan nomor rekening kan tidak bisa dirubah-rubah ya. Nah, kita nggak perlu membuatkan set nomor rekening. Nah, jadi kita isikan nomor rekeningnya secara default atau di awal pembuatan objek nomor rekeningnya sekian. Jadi tidak ada metode set nomor rekening gitu. Nanti itu pembahasan lebih lanjut. Intinya misalkan nanti ada saldo awal. Misalnya kalau kita nabung di BCA atau di bank tertentu kan ada saldo awalnya misalkan 300.000. Nah, ini tentu saja di sini kita tidak perlu buatkan metode set saldo awal karena saldo awalnya sama untuk semua rekening yang dibuat di bank, misalkan bank BCA ya. Ini saldo minimalnya sekian gitu. Jadi tidak perlu set saldo minimal, nggak perlu karena sudah ada nanti di sini saldo minimalnya berapa gitu. Nah, itu pembahasan lebih lanjut. Pada intinya dua metodenya tadi adalah digolongkan ya, bukan harus namanya set gitu, tidak harus, hanya saja digolongkan setter dan getter, istilahnya seperti itu. Mungkin itu lesi tadi ya, apakah itu yang dimaksud pertanyaannya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, mungkin kita lanjutkan ya, sudah cukup jelas terkait message dan metode, insya Allah. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi setelah kita memahami apa yang dimaksud message dan metode, nah kita akan membahas lebih dalam terkait metode itu sendiri. Metode itu sendiri dibagi menjadi dua jenis ya. Nah, di sini kita akan membedakan ada class method, ada instance method. Nah, apa bedanya class method dan instance method? Nah, class method itu ya kelas yang dimiliki metode ya. Secara sederhana seperti itu. Instance method ya instance method yang dimiliki oleh instansnya atau objeknya. Nah, di sini digambarkan sebuah kelas bernama cat itu memiliki propertiesnya nama dan memiliki dua buah metode yaitu set name dan get name. Set name itu untuk mengisi nama, get name itu untuk mengambil namanya siapa. Lalu dari kelas cat ini kita buatkan objek atau instance bernama kucing satu. Ini kayaknya kecil ya. Kucing satu dia adalah objek dari kelas cat. Nah, secara otomatis kucing satu ini akan memiliki metode yang dimiliki kelas cat. Dia merupakan cetakan dari kelas cat ya. Objek yang dibuat dari kelas cat. Secara otomatis seluruh properties dan metodenya akan diwariskan ke objeknya. Jadi namanya akan dimiliki juga, set name-nya dimiliki juga, dan get name-nya dimiliki juga. Nah, tapi di sini misalkan kucing satu tadi namanya Tom ya misalkan. Nah, itu dia tidak hanya memiliki metode set name dan get name, tapi dia memiliki karakter khusus, misalkan dia bisa get angry gitu ya. Nah, get angry ini adalah contoh dari instance method. Nah, instance method itu adalah metode yang dimiliki oleh objeknya. Metode khusus yang dimiliki oleh objek tertentu. Di sini hanya dimiliki oleh kucing satu. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan instance method. Nah, tapi set name dan get name ini adalah kelas method yang diwariskan ke objeknya. Nah, karena dia dideklarasikan di kelasnya, otomatis setiap objeknya yang dibuat dari kelas cat akan memiliki metode yang dideklarasikan atau dibuat di kelasnya. Nah, tapi kalau kucing satu memiliki metode khusus, nah ini tidak dideklarasikan di kelas cat karena tidak semua kucing itu
misalkan bisa marah gitu ya, bisa get angry. Hanya Tom yang bisa marah misalkan seperti itu. Nah, jadi kita deklarasikannya di objeknya, tidak di kucingnya, tidak di kelasnya gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kelas method dan instance method. Nah, jadi di sini definisinya metode yang dibuat untuk kelas dan akan diwariskan ke seluruh instance atau objek. Kalau instant method, metode yang dibuat untuk instan hanya akan dimiliki oleh instance atau objek tertentu saja. Oke, itu perbedaan antara kelas method dan instance method. Oke, nah di sini contoh. Oh, ini sudah beda lagi ya. Yang selanjutnya tadi adalah kaitannya dengan kelas and instance data values. Jadi data value tadi kan metode ya. Metode itu kan perilaku atau behavior. Nah, sekarang kita bahas propertiesnya atau istilah lainnya adalah data values. Jadi properties atau data values itu ada dua jenis juga, yaitu di sini adalah kelas data values atau data yang dimiliki oleh kelasnya, kelas tertentu, atau data yang dimiliki oleh instance tertentu. Ini konsepnya sama dengan metode ya. Kalau metode ada kelas metode, ya data values, ya ada kelas data values. Kalau metode ada instance metode, ya data values juga ada instance data values. Konsepnya sama dengan metode tadi. Misalkan di sini dicontohkan data values untuk kelas cat adalah name-nya adalah kosong ya. Name-nya kosong, tapi health points, misal ini maksudnya adalah kalau di game tuh nyawa lah gitu ya. Nyawanya untuk kucing misalkan 100 atau bisa kita isi misalkan nyawa kucing 8 gitu ya. Nah, health point-nya ini misalkan 100. Nah, ini adalah contoh kelas data values. Jadi nilainya 100 untuk health point. Tapi kalau name ini bukan kelas data values ya. Jadi kelas data values adalah health point ini 100. Jadi setiap objek instance yang dibuat dari kelas cat akan memiliki nyawanya adalah 100. Misalkan kucing 1 nyawanya 100, kucing 2 nyawanya juga 100. Ini secara otomatis akan dimiliki oleh setiap objeknya. Nah, tapi untuk nama, karena dia tidak diisikan values-nya di kelasnya, maka kita bisa isi dengan nama yang berbeda. Di sini kucing 1 saya ingin beri nama Tom, kucing 2 kita beri nama Garfield misalkan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah dua jenis ya, kelas data values, yaitu data values yang diisikan di kelasnya, yang nanti akan dimiliki, nilainya akan dimiliki oleh seluruh objeknya. Contohnya ini health point HP ya 100, otomatis kucing 1 juga HP-nya 100, kucing 2 HP-nya 100, kucing ke 1000 juga HP-nya juga 100 gitu ya. Atau kalau rekening tadi contohkan, ya rekeningnya 1 juta misalkan. Ya otomatis nama saldo minimal ya, saldo minimalnya misalkan 300.000. Saldo minimal misalkan 50.000 ya yang bisa tersedia di ATM. Jadi kalau di bawah 50.000 nggak bisa diambil gitu. Nah, jadi di sini kita deklarasikan di kelasnya, jangan di objeknya. Jadi tapi di kelasnya. Nah, secara otomatis setiap rekeningnya memiliki saldo minimalnya harus 50.000 secara otomatis. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait metode dan data values ya. Ada kelas method, ada instance method, ada kelas data values, dan instance data values. Tidak ada? Jelas ya? Saya Pak izin bertanya Pak.
Oke, Desi Nugraha silakan. Izin bertanya untuk yang objek kucing 2 itu kenapa yang instant methodenya yang di smile itu kenapa nggak ada setter atau getter ya Pak? Oke, terima kasih Terima pertanyaannya, kasih Pak. Desi. Oke. Nah, jadi di sini oke, jadi di sini pertanyaannya tadi kenapa nggak di sini namanya nggak getter gitu ya, nggak get smile. Untuk penamaan metode sebenarnya bebas ya. Untuk penamaan metode sebenarnya bebas seperti Bapak katakan tadi, bisa smile, bisa walk ya. Nah, tapi di sini untuk untuk pengelompokannya dia ada 2 jenis gitu ya, pengelompokannya. Bisa saja di sini diberi nama get smile atau set smile gitu ya. Nah, ini hanya penamaannya bebas, tidak harus ada get-nya. Nah, boleh seperti ini. Jadi ini kalau ini digolongkan termasuk ke getter apa setter kalau ini? Kalau smile ini kira-kira Menurut masuk kemana? saya getter Pak. Getter. Kenapa? Karena dia bisa senyum gitu. Bisa senyum gitu ya. Iya, masuk ke getter ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk penamaannya bebas. Hanya saja dia biasanya dikelompokkan jadi 2 jenis gitu saja, setter dan getter. Meskipun tidak ada nama get-nya atau set-nya, nah itu kita bisa rasakan sendiri dia masuk ke getter, sepertinya lebih lebih ke getter karena kita getter tuh kayak apa ya? Kita memerintahkan dia melakukan apa gitu ya. Namamu siapa gitu. Silakan berjalan gitu ya. Kalau setter tuh lebih saya ingin memberi kamu nama ini. Saya ingin memberi kamu ini gitu namanya, nilai. Tapi kalau getter tuh lebih ke seperti perintah lah gitu ya. Jadi lebih mendekati ke getter. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, jadi itu harus bisa membedakan ya tadi targetnya antara kelas method dan instance method. Ya, kalau kelas method itu dimiliki oleh atau dideklarasikan di kelasnya dan akan dimiliki oleh seluruh objeknya yang dibuat dari kelas tersebut. Kalau instance method, dia hanya akan dimiliki oleh objek tertentu saja. Kalau kelas data values, dia akan dimiliki atau dideklarasikan di kelasnya, help point-nya 100, dan akan dimiliki oleh seluruh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, itu kelas data values dan instance data values. Kalau instance data values, ya instance nilai yang hanya akan dimiliki oleh objek tertentu. Misalkan kucing 1 ya namanya Tom, kucing 2 namanya Garfield. Nah, tapi sama-sama ini HP-nya adalah sama-sama 100 karena HP-nya sudah dideklarasikan di kelasnya. Tapi namanya tidak dideklarasikan di kelasnya. Jadi kita bisa isi dia nama Tom untuk kucing 1 dan kucing 2 namanya Garfield. Nah, ini get angry smile ini adalah kelas method ya. Instance method ya. Jadi dia hanya dimiliki oleh kucing yang bernama Garfield yang bisa senyum misalkan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berbicara masih terkait data values tadi, kita sudah pelajari ada 2 jenis yaitu class dan instant data values. Nah, data value sendiri itu ada 2 jenis. Data yang bisa diubah-ubah nilainya, variabel, dan juga data yang tidak nilainya tetap, yaitu konstan. Kalau variabel ya contohnya tadi nama, usia itu bisa kita ubah. Kalau yang konstan
Misalkan dicontohkan adalah nilai yang tetap itu apa ya? Misalkan nilai pi ya, nilai pi akan selalu 3,14, 3,14 sekian-sekian. Kalau nilai kecepatan cahaya itu berapa gitu ya. Nilai gaya gravitasi itu berapa. Nah, jadi ada dua jenis data values. Ada variabel dan juga ada konstan. Kalau konstan itu untuk yang nilainya tetap, kalau variabel untuk yang nilainya berubah-ubah. Nah, sehingga data values itu dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah kelas variabel, yaitu variabel yang didefinisikan di kelas yang nilainya bisa berubah-ubah ya, atau kelas konstan. Ini konstan atau nilai yang tetap yang dideklarasikan di kelas. Begitu juga instan variabel dan juga instan konstan. Nah, ini nanti dipahami sendiri ya. Intinya data value sendiri ada dua jenis. Oleh karena itu kelasnya ada kelas variabel, ada kelas konstan. Instannya juga ada instan variabel dan juga instan konstan. Nah, jadi nanti bisa membedakan atau membuat contoh ya masing-masing. Nah, bisa jadi nanti pertanyaannya ada contoh ini masuk dalam kelas variabel apa instan variabel atau kelas konstan gitu ya. Nah, kalian tinggal milih A, B, C, D gitu ya. Mungkin pertanyaannya jenisnya seperti itu. Jadi kalau nggak paham konsep dari apa itu kelas variabel, apa itu instan variabel, tentu nanti akan sulit untuk menjawab. Nah, yang terakhir di slide pertama ini, di PPT pertama, yaitu tentang konsep inheritance. Nah, ini sebenarnya akan ada pendalaman terkait konsep inheritance ini di pertemuan selanjutnya. Nah, ini hanya gambaran awal saja. Kalau kita belajar OOP, tentu saja nanti kita akan belajar bagaimana antar kelas itu saling mewarisi sifat satu sama lain. Nah, di sini kita belajar ada dua jenis. Kelas itu ada superkelas dan ada subkelas. Apa yang dimaksud dengan superkelas? Ya, di sini kita lihat gambar saja ya. Di sini animal adalah sebuah superkelas. Lalu mamalia adalah subkelas dari animal. Oke. Jadi animal ini adalah superkelas. Mamalia adalah subkelas dari animal. Nah, kemudian mamalia juga dia adalah superkelas dari dua buah kelas di bawahnya, yaitu herbivora dan carnivora. Nah, jadi sebuah kelas itu bisa jadi superkelas, dia juga bisa jadi subkelas. Nah, kalau mamalia ini, kalau dia dibandingkan atau dihubungkan dengan animal, maka dia subkelas dari animal. Tapi kalau dia dihubungkan dengan herbivora dan carnivora, maka dia termasuk superkelas. Nah, begitu juga dengan herbivora, dia adalah subkelas dari mamalia. Tapi dia juga superkelas dari cow dan horse. Nah, begitu juga dengan carnivora, dia adalah subkelas dari mamalia dan dia juga adalah superkelas dari cat dan dog. Nah, ini apa yang perlu kita pahami? Nah, yang perlu dipahami adalah setiap subkelas itu akan mewarisi seluruh data dan metode yang dimiliki superkelasnya. Oke, saya ulangi, setiap subkelas akan mewarisi atau inherit ya, bahasanya inherit seluruh data values tadi ya dan metode yang dimiliki oleh superkelasnya. Misalkan animal ini punya data dan punya metode ya. Nah, seluruh data dan metode yang dideklarasikan di sini akan dimiliki oleh subkelasnya ya. Maka kelas mamalia ini akan mewarisi seluruh kelas dan metode seluruh data dan metode yang dimiliki oleh kelas animal. Begitu juga herbivora. Herbivora akan mewarisi seluruh data dan metode yang dimiliki oleh kelas mamalia. Lalu untuk cow ini akan mewarisi seluruh data dan metode yang dimiliki oleh kelas herbivora. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini adalah konsep awal terkait object oriented programming yang penting ya, yaitu
terkait pewarisan sifat atau inheritance. Ini ada superclass dan ada subclassnya. Oke, sebelum Bapak pindah ke PPT selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Oke, jadi nanti ini semester 4 ya kalian ya. Nanti kalau di semester 6 itu ada belajar mobile computing ya, berhubungan dengan Android Studio dan Flutter ya, pembuatan aplikasi mobile. Nah, itu kalian akan belajar konsep inheritance di mana kita menggunakan subclass dari kelas tertentu. Jadi untuk menggunakan superclassnya kita panggil dari subclassnya gitu. Intinya seluruh sifat-sifat atau data-data yang dimiliki superclass nanti akan diwarisi oleh subclassnya. Nah, ini hanya konsep awal pengenalan terkait konsep object oriented programming. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ke PPT satu lagi. Masih konsep ya. Konsep dan teori. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu kok malah klik absen. Oke, getting started with Java. Ini gambarnya di sana bagus nggak? Atau pecah-pecah gitu? Ini Kalau Bapak di tempat saya agak pecah ya? Blur, Pak. Tapi masih blur ya? Oke. Blur ya. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga masih terbaca lah. Agak blur-blur dikit ya. Oke, di materi yang kedua ini kita akan belajar 5 hal ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dasar pemrograman Java ya. Ini udah masuk ke coding. Kita pelajari apa saja komponen-komponen utamanya. Kemudian kita akan lihat program Java sederhana. Oke, yang ketiga adalah membedakan antara object declaration dan object creation. Nah, jadi ada istilah deklarasi objek dan kreasi atau pembuatan objek. Itu bedanya apa? Kemudian yang keempat adalah program Java sederhana dan menjalankannya. Ya, nanti akan demo bagaimana menjalankan program Java sederhana dan membuat dan menjalankannya. Nah, walaupun di minggu lalu sudah. Nah, yang terakhir adalah konsep standar kelas. Ya, jadi Java itu
sudah menyediakan banyak kelas yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita membuat kelas kita sendiri, kita pastikan dulu kelas itu belum disediakan oleh Java. Tapi kalau sudah disediakan, ya ngapain kita capek-capek buat kelasnya ya, kita pakai aja kelas bawaan Java. Nah, istilahnya adalah di sini standar kelas. Nah, jadi ada 5 hal ini yang perlu kita kuasai ya. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini adalah contoh eh, kita akan analisa sebuah program Java sederhana. Ini skripnya ada di sampel program ya, yang ada di bagian references. Nah, ini kita akan mempelajari saja komponen-komponen utamanya ya. Nah, di sini ada kelasnya. Kelasnya bernama CH2 sampel 1. Jadi saat kalian membuat project, biasanya kalau menggunakan IDE IntelliJ IDEA atau NetBeans atau Eclipse, nah nanti otomatis nama projectnya adalah sesuai dengan nama kelasnya. Nah, di sini nama kelasnya adalah CH2 sampel 1. Nah, di sini kemudian ada nanti main, ini adalah public static void main. Ini artinya kita ingin menjadikan kelas CH2 sampel 1 ini sebagai kelas yang utama. Artinya alur jalannya program yang kita buat itu kita atur di dalam kelas ini. Nah, jadi sebuah project itu bisa terdiri dari banyak kelas, tapi hanya satu kelas yang menjadi kelas utama. Nah, dicirikan dengan adanya ini metode bernama main. Nah, jadi untuk menjadikan sebuah kelas itu sebagai kelas utama, maka kita buatkan metode bernama main, yaitu seperti ini. Public static void main string args seperti ini. Nah, jadi kalau kita ketemu metode yang di dalamnya ada metode, kalau kita bertemu dengan kelas ya, atau kita melihat sebuah project untuk membedakan mana kelas utama dan mana yang bukan kelas utama, kita cek saja dia di dalamnya ada metode main tidak. Kalau ada metode main berarti dia kelas utama. Dan sebuah project itu meskipun kelasnya banyak, metode mainnya hanya satu. Jadi hanya ada satu metode main atau hanya satu kelas yang memiliki metode main. Nah, di dalam kelas tersebut, ya, kelas utama tersebut lah diatur seluruh alur jalannya program yang kita buat. Nah, ini terkait komponen main ini apa maksudnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah ini JFrame. Nah, ini JFrame ini adalah sebuah nama kelas ya, dicirikan dengan diawali huruf besar ya. Nah, JFrame, lalu spasi my window. Nah, ini my window ini adalah contoh instance atau nama objek. Nama objek yang dibuat dari kelas JFrame. Nah, sekali lagi, JFrame ini adalah salah satu contoh kelas yang milik Java atau kelas yang sudah disediakan Java. Nah, ini fungsinya biasanya untuk membuat GUI ya. Atau ini contohnya frame ya untuk membuat jendela seperti ini, layar aplikasi kita. Nah, untuk membuat aplikasi ini kita bisa menggunakan kelas bernama JFrame. Nah, kelas JFrame ini terdapat di dalam package bernama javax.swing. Nah, jadi nanti ada istilah package. Package itu adalah ya sebenarnya hanya seperti library atau sekumpulan kelas. Ini folder sebenarnya. Jadi folder atau library yang di dalamnya terdapat banyak kelas. Nah, jadi di sini kelas JFrame terdapat di dalam package javax.swing. Nah, jadi kelas JFrame ini salah satu kelas yang terdapat di paket atau package javax.swing. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin menggunakan JFrame, tentu kita perlu mengimport package tersebut.
Nah, diikuti tanda bintang, artinya seluruh paket, seluruh kelas ya. Ini artinya seluruh kelas. Kan di dalam paket Java X.Swing ini kelasnya ada banyak. Ini salah satunya kelas JFrame. Kalau kita hanya ingin menggunakan JFrame, di sini bisa dituliskan jangan bintang ya, tulis dot JFrame ya, J-nya besar. Kalau kita hanya menggunakan JFrame saja. Tapi karena kita biasanya menggunakan banyak ya, bukan hanya JFrame, ya kita import saja semuanya, semua kelas yang ada di dalam paket Java X.Swing. Nah, ini salah satu contoh kelas yang dimiliki Java, yaitu JFrame. Fungsinya untuk membuat ya tampilan jendela seperti ini. Oke, ini adalah kelas, ini adalah objek. Lalu kemudian seperti biasa, di sini kita buatkan my window. Ini nama objeknya adalah new JFrame. Nah, jadi dia mereferensi dari JFrame. Nah, mungkin ini langsung dicontohkan lebih enak ya. Oke, langsung dicontohkan saja mungkin ya. Kita coba buka. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanya misalkan ya. Ini di chat nggak ada yang nanya ya. Oke, ini mungkin agak berat ya karena menjalankan banyak aplikasi. Ada OBS, ada Zoom dan juga saya buka satu lagi IntelliJ. Oke, sepertinya harus ada salah satu yang dikorbankan. Ini berat sekali. Coba ini OBS-nya kita matikan saja biar lebih ringan. Oke, saya share screen. IntelliJ ID-nya. Oke, mungkin bisa lebih jelas ya. Baiklah, di sini kita coba
Oke, kita buatkan project baru ya, biar tahu bagaimana cara membuat project baru. Di sini, oke, new, project. Kemudian kita next saja. Oh, nggak tampil di sana ya. Oke, nggak bisa berarti harus pakai OBS. Bentar. Oke, kita coba lagi. Oh iya, pecah ya. Oke. Oke. Oke, kita langsung saja ke ini ya. Pakai Zoom saja biar lebih jelas di sana. Kasihan nggak jelas ya di sana ya. Nah, tadi kita contoh menggunakan kelas JFrame ya. Oke, nah ini untuk menggunakan kelas JFrame ya kita cukup ketikkan saja JFrame oke, spasi my window tadi ya. Nah, jadi penamaan untuk nama objek dia diawali huruf kecil, lalu kata keduanya diikuti huruf besar. Nah, kalau kita menggunakan kelas bernama JFrame, otomatis kalau kita menggunakan IDE yang support Java, maka dia secara otomatis akan mengimport javax.swing. Nah, setiap kita gunakan kelas bawaan Java, otomatis akan diimportkan standar kelasnya atau package-nya akan otomatis import. Oke, kemudian setelah itu kita berikan my window ini my window adalah my window-nya sama dengan new dari kelas JFrame. Oke. Oke, ini adalah kelas JFrame kita gunakan. Ini nama objeknya.
Lalu my window ini adalah new dari JFrame. Nah, ini cara. Nah, tadi yang dimaksud dengan deklarasi, ya ini bagian ini disebut dengan deklarasi. Yaitu kita mendeklarasikan sebuah variabel my window. Tapi ini belum jadi objek. Nah, untuk menjadi objek, kita perlu di sini bagian creation. Nah, tadi kan memahami apa yang dimaksud dengan object declaration dan apa yang dimaksud dengan object creation. Jadi yang dimaksud deklarasi objek, ya ini bagian pertama. Jadi pembuatan variabel my window dari kelas JFrame. Nah, ini dimaksud dengan deklarasi. Nah, pada tahapan deklarasi ini objeknya belum dibuat. Nah, objek tersebut dibuat pada tahap creation. Jadi my window ini harus diarahkan ke kelas JFrame. Nah, di sini caranya new JFrame. Nah, setelah ini baru objek tersebut sudah berhasil kita buat ya. Objek my window sudah berhasil kita buat. Nah, kelas JFrame itu memiliki banyak sekali metode ya. Nah, salah satunya misalkan untuk mengatur ukuran layar itu metodenya bernama set size. Nah, jadi cara mengakses metodenya ya kita sebutkan nama objeknya di sini my window, lalu dot kita ingin atur ukurannya. Nah, ini set size. Oke. Nah, ini set size. Nah, size-nya ini terdiri dari height ya, tinggi ya. Inputannya adalah lebar dan tinggi. Lebarnya misalkan 800, oh jangan 800 lah. Lebarnya adalah 400, lalu tingginya adalah 300. Nah, jadi set size ini, nah set ya namanya ya. Nah, ini termasuk dalam setter yang kita bahas tadi. Dia set size masuk dalam setter, artinya dia untuk mengisikan nilai. Misalkan saya ingin layarnya ukurannya 400 kali 300 ya. Jadi aplikasi kita layarnya 400 kali 300. Nah, my window kan objek JFrame. Salah satu metode dari kelas JFrame adalah set size. Oke. Yang kedua, setelah kita atur ukurannya, misalkan kita ingin atau JFrame ini juga memiliki metode bernama set title, gunanya untuk menambahkan judul ke dalam objek dari kelas JFrame. Misalkan objeknya bernama my window, ya my window, lalu dot. Nah, kalau kita dot ini biasanya muncul ya pilihan-pilihan metodenya ya, ada banyak. Nah, ini ada set, metode set saja ada banyak ya. Ini yang dimiliki oleh kelas JFrame, ada set size, set title. Nah, ini kita akan gunakan set title. Nah, saya ingin judulnya ini OOP misalkan. Kemudian yang terakhir untuk JFrame ini kita perlu buatkan atau kita perlu panggil metode bernama set visible. Artinya agar objek kita itu atau aplikasi kita itu bisa ditampilkan di layar. Ini metode bernama set visible. Nilainya ada true atau false. Kalau kita isi true, maka aplikasi kita akan tampil di layar. Nah, ini adalah contoh penggunaan kelas dan objek, begitu juga pemanggilan metodenya. Jadi kita coba jalankan. Oke, kalau dijalankan ya di sana nggak tampil ya. Oke, ini share screen-nya harus pindah berarti. Share screen-nya ke bagian OOP. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di sana mungkin tampilnya hanya putih ya. Nah, sebenarnya di sini di atasnya ada judul OOP, lalu ukurannya adalah 400 ya, lebarnya kali 300. Sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Oke, itu adalah contoh
demonya ya, demonya bagaimana konsep yang sudah kita pelajari. Jadi intinya tadi ada bagian package ya, ini package. Kenapa kita import? Karena kita akan menggunakan kelas JFrame ya. Karena kita akan menggunakan kelas JFrame, makanya kita import javax.swing. Kalau tidak diimport, maka kita tidak bisa menggunakan kelas JFrame. Oke, ini adalah proses deklarasi. Nah, pada tahap ini belum terjadi pembuatan objek. Nah, pembuatan objeknya terjadi pada tahapan creation ini, yang ke bawah, yang di bagian bawah. Ini my window sama dengan new JFrame. Kemudian ini contoh pemanggilan metodenya. Nah, ini metode set size, ini metode yang dimiliki oleh kelas JFrame. Karena dimiliki oleh kelas JFrame, otomatis objek my window juga memiliki metode tersebut. Nah, ini my window.setSize. Jadi seluruh metode yang dimiliki kelas JFrame akan diwariskan atau inherit tadi ya oleh objeknya. Oke. Nah, untuk melihat apa saja kelas yang ada di Java, itu kita bisa lihat dokumentasi resminya di web Oracle-nya ya. Ada, cari saja di Google dokumentasi kelas Java gitu. Nanti akan diarahkan ke web Oracle terkait apa saja kelas yang ada di Java, kelas bawaan Java atau istilahnya standar kelas tadi. Oke, itu adalah contoh ya bagaimana kita atau menampilkan jendela sederhana menggunakan Java. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, ada istilah kelas bawaan. Ya. Tadi JFrame itu kelas bawaan atau istilahnya standar kelas. Nah, ya JFrame ini ada kelas bawaan dan banyak sekali kelas bawaan lain. Lalu ada kelas CH2 sampel 1. Nah, ini kelas yang kita buat, ini istilahnya adalah programmer defined class atau kelas yang dibuat oleh programmer. Nah, jadi kalau kita membuat aplikasi Java, nanti kita akan dihadapkan pada 3 jenis lah, 3 jenis kelas yang kita gunakan. Pertama, kelas yang dimiliki oleh Java itu sendiri atau standar kelas. Dan yang kedua adalah programmer defined class atau kelas yang dibuat oleh programmer. Baik kelas yang kita buat sendiri maupun kelas yang sudah dibuatkan oleh orang lain atau library yang dibuatkan oleh orang lain. Nah, jadi bisa kita buat sendiri, bisa dibuatkan oleh programmer lain, atau bisa kita gunakan atau sudah tersedia juga di Java ada kelas yang bisa kita gunakan. Nah, seperti tadi kalau kita ingin membuat sebuah kelas, tentu saja kita cek dulu di Java-nya sudah ada belum. Kalau sudah ada ya tidak perlu kita buatkan. Kalau belum ada ya kita buatkan kelasnya. Atau mungkin ada orang lain yang sudah membuatkan kelasnya. Nah, itu kita pakai aja daripada capek-capek lah gitu ya. Nah, tentu saja tergantung kebutuhan kita. Nah, ini cara menggambarkan tadi program tadi di UML seperti ini. Ada metode set size, metode set title, metode set visible, ini dimiliki oleh kelas JFrame dan juga otomatis dimiliki oleh objeknya my window. Nah, ini adalah message yang diberikan. Contohnya, message-nya adalah set size. Untuk mengirimkan message ini tentu saja di kelasnya harus punya metode tersebut. Nah, ini konsep yang kita pelajari tadi. Nah, 300, 200 ini adalah istilahnya argumen ya. Argumen. Ini my first Java, ini juga argumen. True and false ini juga argumen. Oke. Oke, itu konsep yang pertama. Nah, ini agak cepat saja ya. Dan kita sudah berapa jam ini? Cukup lama ya. Oke, kita lanjutkan object declaration. Nah, tadi sudah dibahas ya. Untuk mendeklarasikan objek atau object declaration itu adalah sintaknya seperti ini. Nama kelasnya apa? Kalau tadi kan JFrame ya. Lalu spasi nama objeknya apa? Nah, contohnya JFrame spasi my window. Nah, ini adalah tahapan object declaration. Nah, jadi hanya mendeklarasikan objek. Pada tahapan ini, objek itu belum benar-benar dibuat. Ya, belum jadilah objeknya. Contoh lagi, cat kucing 1. Lalu gadget smartphone. Ini adalah contoh yang disebut dengan objek
declaration. Lalu ada yang kedua adalah object creation. Sintaknya hampir sama atau sudah kita contohkan tadi. Object creation ya nama objeknya apa, lalu sama dengan spasi new, lalu spasi nama kelasnya apa. Contohnya my window sama dengan new JFrame. My window ini nama objeknya tadi yang sudah dideklarasikan, lalu sama dengan tambahkan keyword new, lalu nama kelasnya JFrame. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan object creation. Ada lagi contohnya kucing 1, ini kayaknya kecil ya. Kucing 1 sama dengan new cat. Cat ini adalah nama kelasnya, kucing 1 adalah nama objek yang sudah dideklarasikan tadi. Ada lagi smartphone, ini S-nya kecil, sama dengan new gadget. Nah, ini contohnya. Nah, untuk penulisan object declaration dan object creation itu sebaiknya disambung. Jadi sebaiknya tadi kita kan antara deklarasi dan kreasinya kita pisahkan ya jadi 2 baris. Itu untuk biasanya lebih baik disambung. Nah, untuk cara menyambungnya seperti ini. JFrame spasi my window sama dengan new JFrame. Nah, ini sebenarnya cara penulisan yang dianjurkan ya. Meskipun bisa dibagi 2 baris, tapi dianjurkan seperti ini. Jadi 1 baris. Ya, jadi cat kucing 1 sama dengan new cat. Langsung saja seperti itu. Jadi antara deklarasi dan kreasinya dijadikan 1. Jadi otomatis kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat objek kucing 1 atau objek my window. Oke, lanjut. Sending message to object. Nah, tadi sudah dicontohkan ya. Sending message to object tadi dicontohkan bagaimana kita memberi ukuran ya tadi ini. Nah, ini sending message to object. Ini mengirimkan pesan ke objek my window. Mengatur ukuran, mengatur title-nya, mengatur penampakannya ya, mau tampil atau tidak. Nah, itu contoh sending message to object. Nah, caranya jadi sebutkan nama objeknya ya tadi. Sebutkan nama objeknya my window. Lalu diikuti tanda titik. Lalu diikuti nama metodenya apa. Nah, kalau metodenya ada argumen yang harus dikirimkan, ya di sini sebutkan juga argumennya. Nah, jadi cara untuk mengirimkan pesan tadi, panggil nama objeknya, lalu titik, lalu nama metodenya apa. Nah, ini adalah proses pengiriman pesan atau sending message to object. Nah, objeknya adalah my window, message-nya adalah set size. Nah, mengapa kita bisa mengirimkan message set size? Karena set size ini metodenya ada di JFrame-nya, sudah disediakan. Nah, untuk melihat metode yang dimiliki JFrame, kita bisa lihat juga dokumentasinya di web Oracle-nya ya, secara sudah disediakan. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah, kemudian, nah komponen program. Nah, di Java itu ada 3 komponen penting. Nah, yang pertama adalah comment, yang kedua import statements, dan yang ketiga adalah class declaration. Nah, kalau comment, nah ini pasti sudah tahu lah ya. Untuk comment 1 baris ya garis miring 2 kali ini, slash ya double slash. Kalau untuk komentar banyak baris, slash tanda bintang, lalu diikuti komentarnya berapa baris gitu ya, ditutup dengan bintang slash. Ini saya rasa sudah tahu semua lah. Kemudian import statement. Nah, ini tadi contohnya ini import java.x.swing. Nah, jadi di dalam membuat program Java itu pasti ya, kita pasti menggunakan predefined class atau kelas yang sudah dibuatkan sebelumnya. Baik yang dibuatkan oleh Java maupun yang kita buat sendiri. Nah, oleh karena itu kita biasanya melakukan import terhadap kelas-kelas yang sudah kita buat. Nah, kelas-kelas bawaan Java biasanya dikumpulkan dalam satu buah package ya istilahnya. Nah, package ini contohnya bernama java.x.swing. Nah, package ini berisikan banyak sekali kelas. Contohnya tadi salah satunya kelas bernama JFrame. Nah, jadi agar semua kelasnya ini tanda bintang artinya seluruh kelas yang ada di package java.x.swing
itu kita import ke dalam aplikasi kita, ke dalam program kita, source code kita. Oke, seperti ini. Itu bagian kedua dalam komponen program Java ya. Ada bagian comment, ada bagian import statement, bagian import. Ini sudah dicontohkan juga, dan yang terakhir adalah bagian kelas declaration. Itu bagian deklarasi kelas. Nah, jadi ada 3 komponen penting ya. Ini kita coba lihat tadi di contohnya. Nah, ini ya. Biasanya dalam sebuah program Java, di atasnya adalah komennya, ini program untuk apa ini. Komen ya. Komen. Nah, terdiri dari komentar, lalu bagian import statement, lalu bagian kelas. Nah, jadi komponennya hanya ini yang perlu kita pahami. Jadi komen biasanya diletakkan paling atas, lalu diikuti dengan import statement, yaitu java egg.swing.bintang, atau bisa kita sebutkan saja, misalkan di sini nama kelas yang kita ingin gunakan adalah JFrame gitu ya. Nah, lalu bagian deklarasi atau bagian kelasnya di sini. Jadi itu adalah 3 bagian penting dari program Java yang harus kita ketahui. Kita lanjut lagi. Sebuah program Java harus memiliki satu main class. Artinya project Java itu kan kelasnya ada banyak biasanya. Nah, ini ya, kita lihat lagi contoh di sini. Nah, sebuah project Java itu biasanya kelasnya ada banyak. Nah, di sini dicontohkan hanya 2 ya. Nanti akan banyak sekali kelasnya di sini. Nah, setiap projectnya tersebut hanya akan ada satu main class. Nah, ciri-ciri main class tadi sudah dibahas. Dia ada metode bernama main. Nah, ya, public static void main string args. Nah, ini adalah ciri dari kelas itu adalah merupakan kelas utama atau main class. Lalu kelas lain tidak boleh ada mainnya juga. Nah, jadi kalau kelas lain ya hanya mendeklarasikan nama kelasnya gitu ya. Kelasnya apa, dia bisa apa gitu ya. Nah, tapi main kelasnya hanya boleh ada satu. Oke, itu yang dimaksud dengan project Java hanya satu main class. Nah, ini contohnya ya, main class-nya adalah ini. Dalam contoh CH2 sampel 1. Ini adalah main class. Oke, lanjut. Nah, sintak untuk deklarasi metode. Ini ada sintaknya adalah dimulai dari modifier, diikuti return type, lalu spasi method name, lalu dalam kurung parameter, lalu diikuti kurung kurawal buka dan method body. Nah, ini kita coba lihat contoh saja. Apa itu modifier, apa itu return type, apa itu method name, dan seterusnya. Ini ada di contoh selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Yang dimaksud modifier adalah dia bisa public atau di sini bisa juga nanti private. Ya, nanti di pembahasan selanjutnya akan mendalami tentang modifier ya, public atau private. Nah, modifier juga ada static juga di sini dicontohkan. Lalu yang dimaksud dengan return type, ini kan metode ya. Metode itu ada 2 jenis, ada metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Yang tidak mengembalikan nilai, kita return type-nya adalah void. Nah, nanti ada contoh setter dan getter ya. Biasanya setter itu dia tidak mengembalikan nilai. Kalau getter biasanya mengembalikan nilai. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Itu return type. Jadi bisa void. Tapi kalau dia mengembalikan nilai ya di sini bisa jadi integer atau string atau boolean dan lain-lain. Lalu ini method name-nya apa? Diikuti oleh parameter. Oke, kita coba lihat lagi di contoh programnya. Tadi di sini ada
pendeklarasian metode ya. Oke. Oke. Misalkan kelas bernama cat ini memiliki nama, fieldnya read only. Oh, ini kelas ya. Oke, misalkan cat tadi punya nama ya. Nama itu tipe datanya string biasanya. Oke. Satu aja ya. String nama. Lalu ada set nama. Nah, ini adalah contoh metode ya. Diawali oleh modifier bisa public ataupun private. Lalu return type-nya adalah void karena ini tidak mengembalikan nilai, dia hanya memberi nilai, malah ini memberi nilai pada sebuah variabel. Lalu ini nama metodenya, lalu ini adalah parameternya di sini. Oke. Lalu contoh yang getter ya. Biasanya di sini get name sudah disediakan ya. Nah, get name. Nah, dia bedanya return type-nya adalah string. Nah, ini public, lalu string. String ini return type. Kenapa return type? Karena metode ini akan mengembalikan nilai nama yang berupa string. Nah, namanya kan ini string ya. Jadi get name ini, metode get ini biasanya dia termasuk dalam metode yang mengembalikan nilai. Jadi harus disebutkan tipe datanya nanti apa. Karena ini mengembalikan nilai name, maka otomatis ya name-nya ini tadi string, maka metodenya harus ditentukan return type-nya adalah string. Oke, nah seperti itu ya. Lalu nanti saat kita gunakan, ya tadi kita nanti set name-nya apa, set name-nya Tom misalkan ya. Oke, misalkan di sini kita deklarasikan kucing. Oke, oh ini kelas ya, tidak bisa dirubah. Oke, misalkan di sini contoh kucing. Oke, kucing, nama kelasnya kucing, kita buatkan objek bernama kucing 1. Langsung sama dengan, oh nama kelasnya apa ini? Bukan kucing ya, nama kelasnya adalah cat ya. Cat spasi kucing 1 sama dengan new cat. Oke. Oke, ini deklarasi dan kreasi dijadikan satu. Nah, selanjutnya kita panggil kucing 1, objek kucing 1, lalu set name. Kita beri nama, dia namanya adalah Tom ya. Oke. Lalu kemudian kita tampilkan siapa nama kucing 1 gitu ya. Kucing 1 namanya adalah di sini plus kucing 1 dot get name. Nah, nanti kucing 1 ini namanya adalah Tom gitu ya kalau kita jalankan. Oke, di sini tampil kucing 1 adalah Tom ya. Nah, kucing 1.2 adalah kucing 1.get name. Oke, jadi seperti itu ya konsepnya. Sudah Bapak demokan. Nah, ini yang selanjutnya mungkin lebih
cepat ya, karena hanya teori-teori saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini template-nya seperti ini. Jadi kalau kita membuat aplikasi atau mengetikkan source code, ya ini template yang bisa dicontoh. Yang pertama, dia diawali oleh komen, lalu diikuti oleh import statement, lalu diikuti oleh kelasnya, nama kelasnya apa, lalu di sini diikuti oleh method body. Nah, ini adalah strukturnya kalau kita mengetikkan program kita di Java ya, pakai Java seperti ini urutannya. Ini bisa kalian jadikan acuan sebagai dalam pengetikan kodenya ya, saat melakukan codingan ya. Diawali komen, diikuti import statement, lalu class name, lalu diikuti dengan method body dan seterusnya. Oke, nah ini sedikit tambahan penting terkait 3 tahapan ya, 3 tahapan siklus program Java yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, biasanya kita melakukan pengetikan kita di editor kita ya, di text editor, mau pakai Visual Studio Code, mau pakai IntelliJ IDE, pakai NetBeans. Nah, itu adalah tahapan pertama dalam pembuatan program Java. Kita ketikkan dulu source code-nya, lalu source code yang kita ketikkan tadi nanti akan di-compile. Prosesnya adalah dilakukan compiling ke dalam bytecode. Jadi, kalau ini tadi kan filenya formatnya .java ya. Nah, nanti setelah di-compile akan dibuatkan sebuah file bernama dengan ekstensi .class yang isinya adalah 1010. Nah, setelah di-compile menjadi 10 bytecode ini, lalu terakhir adalah eksekusi program. Nah, ini kode 1010 ini diinterpretasikan menjadi sebuah jendela ya, my window tadi, my first Java program, ini adalah hasil dari apa yang kita ketikkan tadi. Nah, jadi tahapan dalam program Java seperti ini. Pertama kita ketikkan, source code-nya menggunakan high level language ya, bahasa tingkat tinggi, lalu bahasa tingkat tinggi nanti akan di-compile menjadi kode 1010. Nah, kode ini nantilah yang akan dijalankan oleh mesin yang akan, misalkan dijalankan di laptop, ya dia akan menampilkan menerjemahkan kode tersebut menjadi sebuah tampilan misalkan. Nah, jadi ini adalah jalannya program di Java. Akan berbeda kalau kita menggunakan Python. Kalau kita menggunakan Python, kita tidak ada tahapan compiling. Jadi Python itu tidak di-compile ke 1010. Dia langsung dari source code, dia diinterpret ya. Langsung diterjemahkan ke dalam, langsung dieksekusi. Tidak ada proses compiling menjadi 10. Yang ada proses compiling itu adalah bahasa C dan juga bahasa C ya, C++, itu ada proses compiling. Jadi dari source code-nya di-compile dulu ke bytecode 1010 baru dijalankan. Nah, oleh karena itu kenapa Java, C dan C++ dan ada beberapa lainnya itu disebut sebagai compiler language. Artinya bahasa yang ada tahapan compiling di dalamnya. Tapi kalau Python dia masuk dalam interpreter language. Artinya dia langsung diinterpretasikan, tidak ada proses compiling di dalamnya. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing bahasa tersebut. Tentu saja kelebihannya kalau bisa di-compile, ya ini kita bisa injeksikan, kita masukkan ke platform apa saja, misalkan ke Android, ke desktop, bisa ke robot juga, karena mesin kan membacanya 1010 ya. Nah, jadi otomatis eh, kalau ada compiling ini ya kita lebih bebas untuk dia mau ditanamkan di mana. Hampir semua platform bisa gitu ya. Cuman kalau ini yang interpreter mungkin nanti kesulitannya saat dia mau dimasukkan kemana. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar apa ya, Arduino ya kalau nggak salah, itu ada proses compiling. Nah, itu sebenarnya saat memasukkan programnya itu dijadikan 1010 dulu biar bisa dibaca oleh Arduino ya kalau nggak salah ya, Arduino. Oke, lanjut.
Nah, ini yang terakhir ya, materi terakhir, dan juga nanti akan bersambung ke session 4 juga kaitannya dengan Java standar kelas. Nah, ini juga sudah dibahas ya bahwasanya Java itu memiliki kelas bawaan atau kelas yang sudah disediakan. Nah, Bapak ulangi sebelumnya bahwasanya kalau kita ingin membuat project, ya pastikan dulu kelas-kelas yang akan kita buat itu belum dibuatkan oleh Java. Tapi kalau Java sudah menyediakan, ya kita tinggal pakai saja, kita nggak usah buat kelasnya. Nah, Java standar kelas atau kelas yang sudah dibuatkan oleh Java ini, itu ada banyak sekali. Nah, ini di slide ini hanya dibahas 4 ya. Ada 4 standar kelas, yaitu ada standar output, string, data, date ya, date and simple date format, dan standar input. Nah, kalian juga bisa membaca dokumentasinya di web resminya, itu standar kelas yang dimiliki Java. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini kita bahas sekilas saja, ada 4. Ya, standar output ya untuk menampilkan di layar ya. Kita sudah gunakan ya. Di sini ada contohnya system out println. Nah, ini adalah contoh kelas bawaan Java yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sesuatu di konsol atau window terminal. Nah, jadi di sini disebut dengan standar output. Kemudian ada string. Nah, string ini juga kelas bawaan ya atau standar kelas milik Java yang cukup penting ya, karena di sini dia bisa digunakan untuk menyimpan karakter, dan ini cukup sering atau cukup banyak kita gunakan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwasanya string ini dia adalah sebuah kelas ya. Jadi dia bukan merupakan tipe data primitif ya. Walaupun penggunaannya kita hampir seperti tipe data primitif seperti ini. Nah, sebenarnya dia sebuah kelas. Nah, ini kelas lalu diikuti nama objeknya name, lalu ini kita lakukan kreasinya dengan cara name sama dengan new string unila. Sebenarnya ini adalah sintak aslinya, hanya saja khusus untuk string ini karena dia ya hampir seperti tipe data primitif ya. Nah, ini dibolehkan untuk menggunakannya seperti ini, string name, name sama dengan unila. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak perlihatkan di sini untuk tipe data primitif itu biasanya kita diawali huruf kecil. Nah, jadi ini Bapak akan contohkan tipe data primitif dan tipe data dan kelas string. Mungkin selama ini kita mengira string itu adalah sebuah tipe data ya. Nah, jadi setelah belajar OOP ini, seharusnya kita tahu bahwasanya string itu sebenarnya adalah sebuah kelas. Nah, kalau kita deklarasikan sebuah variabel bertipe data integer, ini i-nya kan huruf kecil ya. Tapi kalau string, s-nya huruf besar. Nah, mengapa? Karena ini string ini bukan tipe data primitif seperti integer atau nanti ada boolean ya. Boolean juga huruf kecil. Lalu ada lagi float misalkan. Nah, ini tipe data primitif. Karena dia tipe data primitif, dia penulisannya adalah huruf kecil. Nah, berbeda dengan string. String ini bukan tipe data primitif. Dia sebenarnya adalah sebuah kelas. Kalau yang tipe data primitif ya char ya. Char ini tipe data primitif. Oleh karena itu dia diawali huruf kecil. Nah, kalau string ini dia merupakan kelas ya. Nah, jadi setelah belajar OOP, kita sekarang tahu bahwasanya string itu sebenarnya adalah sebuah kelas yang harus kita pahami juga di Java. Begitu juga di C++ sama ya. Karena basicnya Java ini adalah C juga sama. Nah, nanti ada kelas bernama date dan simple date format. Ini terletak di dalam package java.utils. Nah, bisa dipelajari sendiri ya nanti ya. Intinya ada kelas untuk mengelola tanggal. Kemudian ada lagi kelas untuk menerima inputan. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Ada system in, ada scanner. Nah, kalau ingin menggunakan kelas scanner,
Ini kita harus mengimport nih. Importnya java.util.scanner atau .bintang. Nah, jadi kelas scanner ini terletak di dalam package bernama java.util. Nah, itu untuk standar input. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau inputannya sebuah kata bagaimana, kalau inputannya 2 kata bagaimana, lalu kalau inputannya kalimat bagaimana cara menangkapnya. Nah, nanti silakan dipelajari sendiri. Oke, mungkin terakhir kalau kita lihat di ini di V-Class ya. Untuk yang session 4 itu oke, yang di session 4 yang harus kalian selesaikan hari ini itu kaitannya juga dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu metode ya. Apa yang sudah Bapak bahas tadi itu ada di session 4 ini juga ada ya. Nanti silakan dibaca sendiri di Oracle Academy-nya, dibaca dan diselesaikan kalau ada kuis-kuisnya. Nah, di sini membahas juga tentang Java Methods dan Java Library Class. Metode tadi sudah kita bahas ya. Metode itu behavior, bagaimana cara mengaksesnya juga sudah kita bahas secara singkat. Lalu ada import declaration. Nah, ini contohnya import tadi menggunakan kelas JFrame, kita import package bernama javax.swing.bintang. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi. Nanti silakan diperdalam lagi di Oracle Academy. Ada contoh-contohnya lebih detail. Lalu string class baru saja kita bahas ya, bahwasanya string ini bukanlah tipe data primitif, tapi dia adalah sebuah kelas yang bisa kita gunakan seperti kita menggunakan tipe data lainnya, tipe data primitif lainnya. Nah, lalu nanti yang belum dibahas ini ada random class dan juga math class. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya, sesuai namanya random class ya, untuk membangkitkan nilai random. Misalkan saya butuh membangkitkan nilai random antara 1 sampai 100. Nah, itu kita bisa gunakan kelas bernama random. Nah, saat kita membuat program biasanya kita pasti butuh ya. Saat Bapak dulu menggunakan membuat aplikasi untuk penghitungan algoritma genetika, Bapak membutuhkan nilai random untuk membangkitkan jumlah populasi. Misalkan jumlah populasinya itu antara 5 sampai 20 ya. Itu membutuhkan angka random dari 5 sampai 20. Nah, ini sudah disediakan oleh Java. Jadi kita tidak perlu buat sendiri. Sudah ada kelas bernama random. Lalu ada lagi kelas math ya, sesuai namanya ya, untuk melakukan perhitungan matematika yang kompleks ya. Jadi kalian kalau ingin membuat aplikasi yang menggunakan perhitungan matematika tidak perlu membuatkan kelas khusus karena sudah disediakan kelas bernama math yang dimiliki oleh Java yang bisa kita langsung gunakan. Jadi kita tinggal import saja nanti untuk math ini dia tidak perlu mengimport ya, sepertinya bisa langsung digunakan. Oke, sampai sini mungkin sebelum Bapak Hari ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah cukup lama ya kita Zoom-nya. Semoga didengarkan ya dan bisa dipahami. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya sebelum Bapak akhiri. Mungkin Bapak kasih sesi waktu untuk bertanya. Boleh bertanya terkait kuis minggu depan ataupun apapun ya, silakan ditanyakan. Ini sudah absen semua. Ini ada 32 orang ya yang terekam di sini. Ya, mungkin Bapak sambil lihat ya biar terdokumentasikan ya. Anggi, Atika, Melika, panggil secara acak mungkin ya. Ini jangan-jangan nih ditinggal nyuci di belakang nih. Coba siapa nih? Aprilia ada? Halo.
Aprilia. Iya, Pak. Oke. Ada ya? Ada, Siapa Pak. lagi? Atika Hanifah. Iya, Pak. Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, ada lagi siapa nih? Alia Nurul. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Arya Dila hadir? Arya Dila ada? Nah, ini lagi ngopi di belakang nih. Helmi Alzuli apa ini? Helmi, ada Helmi? Hadir, Pak. Hadir ya. Iya, Pak. Lagi nih, Faisal hadir. Faisal? Wah, ini lagi ngopi Hadir, semua. Pak. Oh, hadir. Enggak, Pak, enggak Alhamdulillah. ngopi, Pak. Enggak ngopi. Ya, Aser Yosua. Nah, ini yang paling jauh nih. Aser Yosua ada? Ada, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana di sana kondisi aman? Lagi hujan, Pak. Oke, lagi hujan. Oke, ada lagi siapa ya? Siapa lagi? Siapa nih? Ini yang ngidupin kamera hanya beberapa nih. Ada Melika, ada Luki Akbar, dan ada siapa lagi nih? Luki Akbar, Anggi, Lesi. Yang lainnya mungkin belum mandi ya, jadi kameranya mati ya. Oke, ada Aurel ngidupin. Ada Fiona, Yovita ngidupin ya. Untuk kuis minggu depan tidak ada yang mau ditanyakan. Sudah yakin semua ini kayaknya bisa mengerjakan ya. Insya Allah ya. Jadi jangan khawatir soalnya pilihan ganda, hanya saja mungkin butuh pemahaman ya. Nah, jadi nanti soalnya mungkin agak banyak karena pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Karena Bapak nggak mau ngoreksi capek ya, banyak. Jadi mending Bapak buat soalnya yang sulit, lalu nanti tinggal otomatis nilainya. Jadi Bapak pilih untuk pilihan ganda soalnya. Kita akan gunakan V-class, kemungkinan besar V-class ya, agar nilainya langsung terrekap. Jadi kisi-kisinya ya dari topik 1, 2, 3 dan 2 buah PPT yang Bapak berikan, dipahami konsepnya. Nah, nanti targetnya hanya mengukur pemahaman kalian tentang konsep OOP yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke konsep OOP yang lebih dalam, tentu saja ini kita harus paham basicnya. Nah, oleh karena itu minggu depan akan Bapak ukur pemahamannya. Semoga nilainya bisa bagus-bagus ya. Jadi bisa dapat nilai A semua gitu ya. Oke, jadi kuis juga salah satu ada penilaian ya kemarin ya, berapa persen itu Bapak lupa. Nanti ada catatannya. Jadi selain tugas, nah Bapak belum pernah ngasih tugas nih, enak nih kelas ini. Enggak, Bapak kasih tugas ini sudah 3 minggu. Tapi minggu depan kita kuis dan juga di minggu selanjutnya mungkin akan Bapak berikan nilai tugas biar ada nilai tugasnya. Dan akan bertemu Bapak sampai UTS saja, nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Eko ya. Jadi Bapak harapkan nilainya dimaksimalkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak terbuka untuk berdiskusi ya. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup atau masukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.